melakukan program bahasa Jerman, akan kami siapkan program intensif melalui Euro Management Indonesia selama kurang lebih 6 bulan untuk belajar bahasa Jerman dari program A1, A2, sampai B1, bahkan sampai B2. Nanti setelah dia kelas 12 di Euro Management Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi siswa kami yang sudah ikut program pre-intensif atau 1 minggu sekali sebelumnya, atau pada saat ada program liburan sekolah, berarti sudah memulai start untuk dari program A1. Jadi nanti dipastikan pada saat kelas 12 tidak mengulang dari awal. Sudah tinggal mengikuti, melanjuti program kelas bahasanya ada di level mana. Jadi jangan khawatir. Tapi nanti dipastikan program bahasa Jermannya sudah sesuai standar kami untuk nanti program masuk student college. Kita menginjak ke student college. Jadi setelah kursus bahasa di Euro, mendapatkan level bahasa yang diinginkan, persiapan ujian masuk student college. Ini bagi mereka yang akan mengambil program dalam bahasa Jerman di Jermannya. Nah, untuk masuk ke student college ini, siswa harus mengikuti ujian masuk student college, yaitu yang diujikan adalah bahasa Jerman dan matematika dasar. Mau nanti jurusannya kedokteran, teknik apapun, ekonomi, ya sampai bisnis manajemen itu diteskan matematika dan bahasa Jermannya. Sedangkan kalau yang mengambilnya sosial, seni, desain, bahasa, hanya bahasa Jerman saja yang diteskan. Nah, program student college ini harusnya ujian masuknya harusnya di Jerman. Kita berangkat ke sana untuk ujian, tapi karena Euro Management Indonesia sudah berdiri dari sampai saat ini 17 tahun, kami sudah punya rekanan atau kerjasama atau partner dengan beberapa student college datang ke Indonesia atau tepatnya ke Jakarta untuk nanti menguji kemampuan bahasa Jerman dan matematika dasar putra-putri Bapak Ibu. Jadi mereka datang ke kita. Jadi sebelum berangkat ke Jerman, sudah dipastikan putra-putri Bapak Ibu diterima di student college mana. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau dia sudah kelas 12, asumsinya nih bergabung, kemudian di tahun lulus itu, tahun lulus SMA, di akhir atau di Oktober, di November, mereka ujian masuk student college. Setelah itu pengumumannya ada diterima di student college di bulan Desember, setelah itu berangkat di antara Januari, Februari, Maret di tahun berikutnya untuk masuk ke student college A atau B atau C. Nah, jadi tadi roadmap studinya SMA, lulus SMA, kursus bahasa intensif, ujian masuk, student college, setelah itu berangkat, tentunya dengan ada visa dan lain-lain, kemudian masuk ke student college, dan nanti setelah lulus student college baru universitas. Nah, kita sambung ya. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pak Adnin ikut dulu ya Pak Adnin, kita masih program bahasa Jerman ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan Bu Yosi? Atau Pak Arif? Oke, cukup ya. Oke, itu dengan asumsi tadi putra-putri Bapak Ibu lulus dan diterima masuk ke student college, pengumumannya waktu itu di Jakarta. Ya, jadi mereka sudah tahu di Desember, di akhir tahun kelulusan mereka tahu mereka akan masuk dan diterima di student college mana gitu ya. Nah, kemudian kita ada tahapan lagi bagi mereka yang ternyata bahasanya masih kurang, mau tidak mau belum diterima di student college waktu yang ujian di Jakarta. Nah, ini kesempatannya masih bisa juga kita berangkatkan ke Jerman, tapi bukan masuk student college, tapi untuk lanjutan kursus bahasa Jerman atau Sprachkurs di Jerman, karena lulus mereka belum diterima di student college. Kalau teman-temannya di semester tersebut, mereka masuk di Januari, Februari, Maret masuk untuk student college. Nah, siswa ini tetap berangkat, tapi belum bisa masuk student college karena belum diterima, karena nilainya masih kurang atau bahasanya masih harus diperdalami, masih didalami lagi. Berarti mereka akan ada kursus bahasa lanjutan di Jerman. Karena
di Jerman tersebut, intake atau tahun ajarannya terdiri dari 2 kali dalam 1 tahun. Tidak usah menunggu tahun depan lagi. Nah, tadi Bapak Ibu putra-putrinya kita arahkan masuk di awal tahun. Kalau dia diterima di student college tersebut, itu namanya intake awal tahun itu dinamakan summer semester. Gitu ya. Masuknya ada bisa Januari, Februari, Maret di awal tahun. Nah, kalau dia belum diterima dimasuk yang di situ, kita jangan menunggu 1 tahun ke depan lagi, tapi ada semester berikutnya atau intake akhir tahun disebut intake-nya winter semester, ya, itu masuknya untuk September atau Oktober di akhir tahun. Tapi ujiannya sudah start dari bulan Mei, Juni, sampai dengan Juli dan Agustus. Jadi ada kesempatan lagi. Jadi belajar dulu, kursus bahasa lagi di sana lanjutan, siap ujian, tapi ujiannya tidak di Jakarta, ujiannya di Jerman, dan harus datang ke tempat student college itu berada. Misal putra-putrinya kita antarnya kita kumpulkannya di Berlin. Nah, dari Berlin nanti ke kota Anhalt, ada ujian di bulan Mei, ada di kota Hamburg, ada di kota Frankfurt, ada ke kota München. Nah, itu harus ke kota-kota masing-masing di mana student college itu berada. Seperti itu. Jadi langkahnya, kalau dia ternyata nanti berhasil di salah satu student college yang diterima, berarti nanti pindah dari kota Berlin ke kota lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu masuknya baru nanti di September atau Oktober akhir tahun mereka. Jadi pendingnya kurang lebih 6 bulan atau beda 1 semester dengan teman-temannya yang dapat di awal tahun. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya lanjut? Boleh lanjut ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Ini kita bicara lagi tentang student college. Syaratnya apa sih untuk diterima di student college? Yang pertama, kemampuan bahasa Jermannya telah menyelesaikan 400 sampai 600 jam belajar atau belajar bahasa Jerman sampai level B1 bahkan sampai B2. Kemudian punya visa studi, ya. Kemudian ijazah asli dan fotokopi yang sudah disahkan. Kalau dia lulus SMA nanti pasti ada ijazah aslinya. Kemudian kemampuan finansial. Saya mau cross check lagi ke Bapak Ibu mengingatkan kembali, kemampuan finansial di sini adalah karena sebenarnya Jerman negara yang tidak berbayar untuk kuliahnya dengan asumsi perguruan tinggi negeri, maka yang diminta ditunjukkan adalah bukti kemampuan, bukti keuangan biaya 1 tahun, yaitu sebesar 10.425 euro, Bapak Ibu, yang harus disiapkan. Biasanya di tahun kelas 12, nanti setelah lulus kelas 12, Bapak Ibu putra-putrinya kami siapkan buka rekening atau account rekening Jerman yang dibuatkan nanti online, nanti kami bantu secara teknisnya, ya nanti ada. Nah itu dikirim uangnya ke bank yang nanti atas nama putra-putri Bapak Ibu sebesar 10.425 euro. Mungkin sudah pernah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kebetulan kalau negara Jerman hanya menunjukkan living cost-nya saja. Jadi dikirim tapi transfer ke rekening putra-putri Bapak Ibu. Mau nanti dia sekolahnya negeri, mau nanti dia sekolahnya swasta, mau nanti dia perguruan tinggi, mau baru student college, mau nanti dia langsung masuk foundation atau masuk universitas swasta atau universitas tadi yang berbahasa Inggris, itu kemampuan finansialnya yang ditunjukkan yang 10.425 euro. Jangan khawatir, untuk teknis pembuatan rekening akan kami bantu dan kami pastikan Bapak Ibu mengirim ke rekening putra-putrinya masing-masing. Jadi nggak pakai account orang tua, nggak pakai rekening koran orang tua, nggak pakai bank referensi orang tua, tapi justru langsung pakai rekening si anak yang dibuatkan akunnya di Jakarta. Tapi kita tidak ke bank, karena nanti proses aplikasinya online. Kita buatkan online. Ya Bapak Ibu untuk kemampuan finansial ini. Nanti jangan khawatir, saya juga akan siapkan workshop tersendiri untuk tentang bukti keuangan ini. Ada mau yang ditanyakan untuk tentang bukti keuangan atau kemampuan finansial? Terus tahun ya Bu Nana ya, untuk bukti keuangan. Iya, betul Pak.
Betul, betul. Betul Pak Admin. Jadi mereka minta bukti uang di awal ini setahun senilai 10.425 euro itu kalau kita bagi 12 bulan itu sekitar 850 euro per bulannya. Asumsi itu biaya hidup yang sangat, maksudnya yang layak, karena kalau dihitung-hitung itu sudah termasuk tempat tinggal, provider telepon, kemudian asuransi kesehatan, makan, minum, transportasi itu sudah termasuk 850, betul. Itu semuanya. Oke. Kemudian mengirimkan formulir dan dokumen pelengkap tepat waktu, ini aplikasi studi kami kepada nanti student college atau universitas yang akan kita kirimkan. Jadi ini kami kontrol. Yang penting nanti Bapak Ibu dan putra-putrinya kumpulin dokumen yang seperti yang kami minta. Nanti ada listnya dan lain-lainnya. Sampai saat ini saya belum bisa belum meminta karena memang masih hitungannya beberapa tahun ya. Ada yang 1 tahun atau 2 tahun lagi. Jadi nanti pasti akan kami mintakan gitu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup. Cukup ya, oke. Oke, ini sekarang sistem pendidikan di Indonesia dan di Jermannya kita bandingkan. Kenapa sih kita harus masuk ke student college? Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri ada angka dari tahun ke-1 sampai tahun ke-13 itu merupakan sistem pendidikan Jerman dari dasar untuk pendidikan dasarnya sampai lulus SMA. Jadi di tahun ke-13. Jadi dari mereka di tahun kelima sudah diarahkan kalau yang mau kerja sebelah kiri atau tengah-tengah, yang mau sekolah lanjut perguruan tinggi ke kanan. Nama istilahnya gimnasium. Tapi bukan untuk nge-gym ya Bapak Ibu di sini gimnasiumnya, ini nama istilah SMA-nya gitu ya. Nah itu sebelah kanan, gimnasium itu mereka yang mau studi atau lanjut S1 ke perguruan tinggi di Jerman. Nah itu ternyata lulus SMA-nya sampai di tahun 13. Nah, di tahun ke-13 ini, kalau orang Jerman lulus SMA, mereka ujian akhir seperti biasa, dapat ijazah, tinggal daftar ke berbagai universitas atau perguruan tinggi negeri yang tersebar di 16 negara bagian di Jerman. Nggak ada ujian SNMPTN, jalur mandiri, UKB, nama istilah sekarang banyak banget ya, banyak. Nah, itu kalau di Indonesia harus ujian lagi. Nah, sedangkan kalau di Jerman tinggal daftar, mau daftar 10, mau daftar 5, mau daftar 2, silakan. Gitu. Nah, sedangkan kita yang datang dari Indonesia atau luar negara Jerman, SMA itu sampai di tahun ke-12, Bapak Ibu. Ya, sampai di tahun ke-12. Makanya lanjut 1 tahun lagi di tahun ke-13-nya Jerman itu dimasukkan ke student college-nya. Di 1 tahun itu di student college-nya. Nanti lulus student college ini ada ujian akhir juga, sama persis punya ijazah seperti anak SMA di Jerman, cuma sudah dipisahkan yang mau kedokteran, teknik, ekonomi, lulus dari student college ini tinggal langsung daftar ke berbagai universitas negeri atau perguruan tinggi negeri yang ada di Jerman. Itu kali. Gitu. Mohon maaf yang baru bergabung boleh di-mute dulu untuk suaranya karena ada terdengar dengan yang lainnya. Terima kasih. Mohon bantuannya. Ya. Benar, boleh dikonfirmasi ada lagi yang baru bergabung, itu Ibu Dewi Rahma dengan orang tua siapa ya Bu? Masih belum bisa mendengar Pak Ishak, teman-teman. Ibu Dewi dengan orang tua siapa Bu Dewi? Masih connect ini. Ihsan Sudes. Maaf Bu, siapa Bu? Ihsan Sudes. Ihsan Sudes. Mohon suara yang lainnya boleh di-mute.
biar kita bisa lanjut. Ibu nanti bergabung saja ya Bu Dewi ya. Nanti kita jelaskan lagi yang lainnya ya. Nanti dari awalnya nanti saya bisa di akhir. Saya lanjut lagi ya Bu. Kita sudah di sistem pendidikan di Jermannya. Chef? Oke. Oh, begini. Ya, Bentar. Pak Hendra bisa di-mute juga, Pak Hendra. Oke, sudah tidak ada suara lagi yang lainnya. Bisa kita lanjut. Oke, jadi kalau kita dari SMA, karena dari Indonesia, kita masuk satu tahapan lagi di Jermannya. Ini ada di Student College di Jerman. Kita ikutnya Student College di Jerman. Setelah lulus 1 tahun, berarti kita lanjut ke studium, sama seperti orang Jermannya, kita sudah setara nanti masuk ke universitas atau perguruan tinggi negeri yang ada di Jerman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang kita berbicara student college-nya seperti apa student college-nya. Nah, student college-nya ini tersebar di 16 negara bagian yang ada di Jerman, bisa kemana saja. Nanti dari student college yang ada di kota manapun bisa juga ke negara bagian manapun. Jadi tidak mengikuti zonasi atau sistem zona. Jadi kalau dia misalnya student college-nya tadinya di Berlin, tapi mau universitasnya nanti di Hamburg, itu boleh. Dia juga tadi student college-nya di kota Anhalt, tapi mau nanti student college-nya mau universitasnya di Berlin, itu juga bisa. Jadi tidak ada masalah. Tidak perlu harus student college di kota Berlin, terus universitasnya juga di Berlin. Tidak seperti itu. Jadi zonanya bebas, bisa kemana saja. Tergantung nanti putra-putri Bapak Ibu melamar ke berbagai universitas dan bisa diterima di beberapa tempat dan tinggal pilih nanti mau ke universitas atau perguruan tinggi negeri tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bu Nana, mohon maaf, Ya. slide-nya sepertinya belum berubah ya. Seperti awal saja, mungkin bisa diulang lagi. Sudah di mana ini sekarang gambarnya? Hanya tampilan depan saja, Bu. Ini oke. belum berubah ya, masih belum slide. Saya ini dulu sebentar ya. Oke. Bisa masuk lagi mungkin. Ya, oke. Saya masukin lagi, tunggu sebentar. Sambil saya cek, Bu Nana, yang sudah hadir orang tuanya dari Ardio ya, Fadil, Ya, Empreza, betul. orang tua dari Wendy, lalu orang tua dari Ihsan sudah ya. Ya, betul. Ada lagi yang lain mungkin, Bu Nana? Tadi mamanya itu udah, yang Ibu Tanri Abeng? Sudah. Sudah, oke. Ada 6 berarti Bapak orang tua Wendy tadi? Orang tua Wendy, Emreza, Ardio, lalu Sayunda Nara. Oh ya, Sayunda Nara. Sayunda Nara. Ya, oke. Sudah Pak Ishak, slide-nya bisa dilihat Pak? Sudah. Oke, ini sistem pendidikan. Sudah tadi yang di Jermannya. Kemudian penyebaran student college-nya di 16 negara bagian, bisa kemana saja nanti. Nah, student college di Jerman ini terlihat Bapak Ibu ada nama-namanya. Student college di Jerman banyak sekali, ada di München, STKFH Coburg, STKTU Berlin, STK Uni Hamburg sampai STK Uni Halle. Ini tersebar di 16 negara bagian. Ya. Oke. Nah, kita berbicara sekarang lebih detailnya tentang student college. Masuk student college, kita ada ujian masuknya, namanya Aufnahmeprüfung atau Aufnahmetest. Jadi ujian masuk student college. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, materinya yang diujikan adalah kemampuan bahasa Jerman, kemampuan matematika, kemudian kemampuan bahasa Inggris. Untuk matematika dan bahasa Inggris, tidak semua student college mengujikan. Biasanya rata-rata mengujikan hanya kemampuan bahasa Jerman dan matematika. Contoh student college yang hanya mengujikan kemampuan bahasa Jerman yaitu hanya student college Hamburg.
Nah, nanti yang datang ke Jakarta, saya sekilas saja sebutkan ada Student Collect TU Berlin, HTW Berlin, STKHS Anhalt, Student Collect FH Kiel, kelima Student Collect Chemnitz, keenam Student Collect ESKW Magdeburg. Jadi ada 6 Student Collect yang nanti akan hadir ke Jakarta untuk menguji putra-putri Bapak Ibu untuk jurusan kedokteran, teknik, ekonomi, dan sosial. Nah, nanti itu akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu di bulan Oktober setelah lulus SMA, dan sampai November, kemudian di Desember ada hasil atau pengumuman putra-putri Bapak Ibu diterima di satu student collect atau tidak diterima sama sekali. Tapi dari statistik kami, 80-90% diterima di student collect, sisanya 10-15% memang harus berjuang kembali di Jerman untuk mengikuti ujian masuk student collect di Jerman untuk intake semester berikutnya. Nah, untuk kemungkinan akselerasi jika nilai ujian masuk student collect-nya sangat bagus, itu bisa terjadi sudah 2 tahun berturut-turut kita diberikan kesempatan oleh student collect TU Berlin, siswa kita nilai Aufnahmetestnya atau ujian masuknya sangat bagus, tapi tidak pernah ditunjukkan ya nilainya berapa, itu langsung ditawarkan masuk ke student collect di semester kedua. Jadi tidak masuk dari semester 1. Itu pernah terjadi dengan persyaratan nilai ujian masuknya sangat bagus dan nilai akademis seperti raport, ijazah, waktu itu masih UN ya Bapak Ibu, itu bagus, jadi mereka mempertimbangkan dan memberikan dan menawarkan mereka masuk langsung semester kedua. Jadi student collect-nya bisa dijalankan dalam 1 semester saja gitu. Kemudian lama student collect 2 semester, maksimalnya 4 semester. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misal dalam 1 semester itu putra-putri Bapak Ibu ada yang nilainya gagal atau harus mengulang, hanya diberi kesempatan mengulang dalam 1 kali semester itu 1 kali. Jadi bisa jadi 1 semester itu dijalankan 2 kali semester. Jadi 1 semester bisa 1 tahun gitu. Tapi kalau misalnya lancar hanya 2 semester. Tapi kalau nanti tidak lancar atau ada yang harus mengulang, mau tidak mau student collect-nya bisa berjalan 1 tahun sampai 2 tahun. Ada yang 1 tahun setengah, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Ini kalau dia ada yang gagal atau nilainya jelek sekali pada saat perkuliahan di semester 1 maupun di semester 2. Dan berarti kesempatan mereka cuma ada di student collect itu selama 2 tahun atau maksimal 4 semester. Pernah terjadi? Pernah gitu. Dengan kondisi mereka nilainya memang kebetulan harus bahasa Jermannya misal diminta nilai paling kecilnya minimal 3,4, 3,6 atau 3,5 dan nilai anak ternyata 4. Skalanya nilainya yang tertinggi 1 ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, bukan nilai kebalikannya ya. Kalau yang di Indonesia kan IP itu kan kita 4 tertinggi. Kalau di Jerman justru nilai tertingginya 1. Jadi kalau dia nilainya 1, 2, 3 itu bagus Bapak Ibu, tapi kalau dia 4 itu malah dia tidak lulus. Jadi jangan hampir salah nanti kalau nilai penilaian, sistem penilaian student collect. Nah, itu seperti itu. Kemudian 5 atau 6 mata pelajaran yang nanti didapatkan 26 sampai 32 jam pelajaran per minggu dalam 1 semester, diakhiri dengan ujian akhir atau Pesttulungrufung. Jurusannya ada teknik, ekonomi, kedokteran, dan bahasa Jermanistik. Nah, untuk student collect, untuk Ausländer, student collect itu untuk orang asing. Nah, kita termasuk orang asing di sana. Pembagian jurusannya, kita mulai dari T-kurs, teknik, sama penyebutannya teknik dengan orang Indonesia, tapi tulisannya mereka teknik, TECHNIK, yang dipelajari di sini nanti maksudnya jurusannya apa saja, bisa ke arsitek, bisa ke teknik kimia, informatik, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik lainnya, matematika. Nanti belajarnya di 2 semester atau di student college itu yang dipelajari Deutsch itu bahasa Jerman, matematik itu matematika, matematiknya nanti dengan informatik. Kemudian ada fisik atau fisika, chemi, kimia, English itu bahasa Inggris. Ini selama 2 semester bagi putra-putri Bapak Ibu yang anaknya
mengambil jurusan teknik apapun atau nanti MIPA. Nah, ini dapatnya pelajarannya selama 2 semester bahasa Jerman, matematika dengan informatik, fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Tuh. Sekarang kita lanjut setelah jurusan teknik. Bagi mereka yang mau ngambil jurusan ekonomi, ekonominya macam-macam. Ada ekonomi, bisnis dan manajemen, ada bisnis internasional, ada ekonomi dan informatik, ada bisnis dan matematik. Nah, ini apapun itu yang berhubungan dengan bisnis, manajemen, dan ekonomi, mereka akan belajar bahasa Jerman, matematika, bahasa Inggris, ekonomi makro, ekonomi mikro, dan sosial. Gitu. Dari yang hadir di sini, putra-putri Bapak Ibu, ada yang ngambil teknik dan ekonomi, boleh sharing buat kita, maksudnya siapa? Ya, rencana Wendy ya masuk ke ini teknik. Oke, Wendy teknik ya Pak. Iya. Oke, kemudian Ihsan Sudai Bu. Ihsan Sudes teknik. Teknik juga, oke. Kemudian Ardio Bu. Ardio teknik informatik. Oh, teknik informatik. Sayunda Nara desain ya Pak. Oke. Kemudian yang adiknya Rian, Bu. Lagi di kantor kali ya, enggak ini. Tadi sudah rata-rata ini lebih banyak ambil yang teknik ya di sini ya. Oke. Jadi maaf yang untuk teknik tadi saya tekankan sekali lagi, belajarnya mereka harus ketemu lagi nih dengan matematika, fisika, kimia, dan kadang bahasa Inggris, dan matematikanya dengan informatik. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Terlihat slide-nya untuk yang pembagian jurusan untuk M-Course atau Medicine? Nah, ini kalau yang mau ngambil medicine atau kedokteran, nanti bisa kedokteran murni, kemudian nanti bisa farmasi, dokter gigi, biologi, psikologi, juga ada yang dari kedokteran. Nah, ini belajarnya bahasa Jerman, biologi, kimia, matematika, dan fisika. Kemudian yang mau ngambil di luar dari tadi itu, ada sebutannya yang tidak diujikan bahasa, yang tidak diujikan matematikanya, ada G-Kurs, yaitu untuk ngambil filsafat, bahasa, sejarah, politik, antropologi, seni, musik, geografi, psikologi sosial, sosiologi, itu belajarnya bahasa Jerman, literatur bahasa Jerman, kemudian sejarah, sosial, dan bahasa Inggris. So. Ini saya berikan contoh suasana ujian di Student College, putra-putri Bapak Ibu nanti bergabung dengan berbagai mahasiswa asing dari kalau Asianya itu kayak Vietnam, Thailand, Korea, Cina yang banyak gitu ya. Terus kalau yang Asianya yang Asia lain ada Turki juga, terus Timur Tengah, Arab gitu ya. Kemudian kalau yang Eropanya ada dari Rusia, ada dari negara bagian Eropa yang lainnya tapi yang kecil gitu ya negara-negaranya. Terus ada pernah juga Belanda tapi jarang. Nah, ini nanti teman-temannya orang asing selama di Student College. Tapi kalau orang Jermannya itu tidak bukan teman-temannya, tapi dosennya nanti yang orang Jermannya, gitu ya. Dan nanti biasanya kita anaknya apa? Kalau Indonesia masih muda-muda gitu ya atau kecil gitu. Kalau mereka yang di Jerman ini, maaf yang nanti teman-temannya ini biasanya memang sudah belajar bahasa Jerman antara 1 tahun, 1,5 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Mereka belajar bahasa Jerman di Jermannya orang-orang asing ini. Kalau kita kan 6 bulan di Euro super cepat gitu ya, intensif dan nanti langsung ujian masuk ke Jakarta baru berangkat ke Jerman. Nanti agak lebih cepat dibanding yang lainnya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Oke, ada yang baru bergabung ya Ibu Wina ya. Nanti kita bisa ulang, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa. Ya, ini kita lanjut saja ya Bu Wina. Baik. Dengan orang tua siapa Bu Wina? Mohon maaf Bu. Risna Ayu. Oh, orang tua Risna. Oke. Ya.
Risna mau ngambil jurusan apa, Bu, rencananya? Insya Allah bisnis manajemen. Oh, berarti ekonomi ya, Bu? Iya. Oke. Nah, saran dari kami untuk saran yang untuk di Indonesianya dulu dari poin 1 sampai 4. Nanti selama mengikuti program kelas online ini ataupun nanti kalau sudah kembali normal, perbanyak berlatih berbicara Jerman, perbanyak pengetahuan kosakata Jerman, perbanyak latihan mengarang Jerman, dan perbanyak mendengar percakapan Jerman. Itu bisa diakses via internet juga ada. Anak-anak boleh dicek Bapak Ibu, handphonenya sudah gunakan setting bahasa Jerman atau belum? Boleh dicek. Gitu ya, bisa dicek. Ada beberapa siswa kalau saya waktu itu masuk kelas sudah ada yang menggunakan handphonenya itu di setting bahasa Jerman gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kata-kata atau kosakata Jerman gitu. Atau kalau misalnya lagi update status WA sudah mulai gitu tulisannya mau Guten Tag, Guten Morgen atau kata-kata yang lain. Toh tidak semua orang mengerti bahasa Jerman, paling yang ketahu kan nanti yang bisa koreksi. Tapi kalau teman-temannya kan enggak. Nah, itu bisa dicoba karena apa? Melatih mengingat kata-kata yang lain-lainnya gitu. Nah, kalau perbanyak mendengar percakapan Jerman, kalau yang secara resmi ada berita-berita seperti di TV Jerman, kalau bisa diakses di Indonesia juga ada Deutsche Welle. Nah, itu bisa cara mendengar, kita bisa mendengar logat atau bicara orang Jerman gitu secara pastinya, secara benarnya itu ada, bisa dilihat. Ya sekarang YouTube juga banyak bisa dilihat kok kalau mau didengar langsung gitu. Nah, kemudian untuk saran kalau yang pas di Jermannya nih yang udah biasa kita alami nih ya, ada terlalu sering traveling karena apa? Di sana aksesnya gampang banget untuk traveling, transportasinya gitu ya, kereta cepat, pesawat domestik, mau bus, mau nanti yang ikut sharing. Nah, anak-anak kuliah student college itu kan Senin sampai Jumat. Nah, itu Sabtunya mereka nanti pergi, Minggu pergi nginep. Senin pagi hari udah males berangkat student college nantinya. Bolos, akhirnya bolos, ketinggalan pelajaran nanti males ngulang, akhirnya menghambat. Nah, itu bisa salah satu faktor kalau anak-anak sering traveling gitu ya. Biasanya kita sarankan travelingnya kalau sudah liburan atau sudah satu tahun pertama baru ke berbagai negara gitu. Karena visa anak-anak ini adalah visa Schengen, visa studi yang bisa diakses juga untuk ke 21 negara di Eropa. Gitu. Jadi bisa mereka tanpa perlu bikin visa lagi, kecuali negara Eropanya UK tidak termasuk ya. Gitu. Kemudian shopping berlebih. Di Jerman atau negara Eropa ini biasanya memang kalau lagi mereka diskon itu beneran diskon, bukan di harganya dinaikin dulu baru diskon gitu. Enggak, karena memang benar kalau diskon benar-benar diskon. Jadi anak-anak beli murah dikit is okay, tapi beli murah banyak sama aja, nanti jadi uangnya habis pusing di belakang. Harusnya untuk 1 bulan bisa paling mahal atau paling banyak pengeluaran 800 euro, nanti mereka bisa sampai 1000-an euro per bulannya. Nah, ini perlu diingatkan ke siswanya gitu kan. Kemudian santai-santai berlebih, jadi hilang mood belajar dan semangat. Misal di student college belajar, kita harus mencerna pelajarannya. Pertama, mencerna belajar bahasa Jermannya, sudah ngerti apa enggak pada saat dosen menyampaikan materi. Kedua, materinya yang kita cerna. Jadi 2 kali kita mencerna isi pelajaran tersebut. Makanya benar-benar dipastikan anak-anak itu mengerti di dalam kelas, kemudian di luar kelas, kemudian mereka mengulang kembali. Setiap hari seperti itu, tidak ada sistem kebut semalam. Karena kalau mereka mau ujian baru belajar, mereka dipastikan tidak akan pernah berhasil kalau berdasarkan pengalaman siswa-siswi yang sudah belajar di student college maupun nanti di universitas. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Jadi saya cukup presentasinya sampai situ.
Jadi jalurnya saya sampaikan kembali dulu untuk yang jalur normalnya atau program biasanya. Bentar. Jadi saya ulang kembali sedikit kursus bahasa di Euromanagement. Selesai kursus bahasa ada ujian akhir, ujian masuk student college, dapat diterima di student college, berangkat masuk student college. Setelah lulus student college, tinggal daftar ke universitas. Ini untuk yang jalur program normal berbahasa Jerman, masuk perguruan tinggi negeri. Saya mau sounding Bapak Ibu, di sini ada orang tua Sayunda Nara yang orang tuanya memilih untuk masuk program berbahasa Inggris, tapi itu perguruan tingginya swasta. Jadi tidak melalui student college. Pak Admin ya, Pak Admin ya. Nah, jadi nanti Sayunda Nara tidak melalui tahapan student college ini, tapi kursus bahasa di Euro dengan kursus bahasa persiapan IELTS atau bahasa Inggris, kemudian tetap mendapatkan basic bahasa Jerman untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian berangkat kita apply-kan ke universitas perguruan tinggi swasta berbahasa Inggris dengan jurusan yang tertentu. Tidak semua perguruan tinggi swasta punya jurusan dalam bahasa Inggris. Kita apply-kan, kalau diterima dan diterima, setelah itu pengurusan visa dan berangkat masuk ke universitas, tidak melalui student college. Kurang lebih seperti itu. Pak Admin masih bergabung dengan kita, Pak Admin? Masih, Ibu, ya. Nah, tapi Pak Admin programnya nanti student college kita skip ya, Pak Admin. Ya. Tapi kursus bahasa sudah didapatkan IELTS dan bahasa Jerman ya, Pak Admin ya? Iya, Bu. Oke, nanti sebelum Sayunda Nara lulus SMA, kita ujikan IELTS-nya di angka berapa skornya. Setelah itu kita apply-kan ke universitas swasta ya Pak Admin, karena mau berbahasa Inggris ya. Ya. Jadi nanti kita apply-kan dan tidak ada ujian, hanya pengiriman berkas aplikasi dokumen sekolah, nilai bahasa Inggris, mungkin ada beberapa sertifikat-sertifikat yang kita lampirkan. Kalaupun nanti ada ujian, itu semacam interview ya Pak ya. Nanti ada beberapa tes sedikit, itu tidak ujian masuknya, tapi secara formalitas untuk mengetahui seberapa besar keinginan anak ini belajar di Jerman dan jurusan yang dia ingin ambil. Kurang lebih seperti itu Pak Admin. Nah, nanti proses pendampingan sama persis seperti siswa yang lainnya, setelah tiba di negara tujuan, yang mau masuk student college, yang mau masuk universitas, itu ada proses pendampingan, layanan pendampingan di negara tujuan, dari mulai penjemputan, pengantaran ke tempat tinggal, lapor diri, pembukaan rekening lagi, pengaktifan rekening lagi karena sudah ada rekeningnya waktu dari Jakarta. Kemudian proses pengenalan lingkungan, kampus, student college, pengenalan kota, sistem transportasi, pengenalan komunitas orang-orang Indonesia yang ada di negara di kota tersebut. Kemudian nanti pengenalan tempat-tempat ibadah, pengenalan komunitas baik hobi maupun di luar hobi, kemudian nanti yang paling penting perpanjangan visa studi. Karena putra-putri Bapak Ibu kami berangkatkan dari Jakarta atau dari Indonesia itu masih diberi visanya antara lebih 3 bulan sampai 8 bulan pertama. Nanti setelah tiba di sana akan diperpanjang lagi visanya di mana putra-putri Bapak Ibu status sekolahnya ada di mana. Gitu. Biasanya nanti bisa dapat setahun, ada yang langsung dikasih setahun lagi, ada yang langsung dikasih 2 tahun, tergantung imigrasi di mana putra-putri Bapak Ibu nanti tinggal. Nah, itu prosesnya masih pendampingan dari Euromanagement Indonesia. Jangan khawatir, nanti kami akan ada laporan dan kami laporkan secara real time. Sekarang untuk pengiriman foto-foto gampang via WhatsApp gitu ya, langsung bisa dilihat dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum sesi kita berakhir? Ibu Risna, orang tua Risna, Bu Wina,
kelas online anaknya sudah berjalan ya, Bu? Sudah, Bu. Oke. Di sini berarti tinggal Ardio yang belum bergabung ya, Pak, Bu ya? Kursus bahasanya ya? Iya. Oke, ditunggu ya, Bu. Sedang disiapkan ya, Bu? Iya. Oke. Nanti juga kursus bahasa, kita ada laporan perkembangan bahasa siswanya setelah ada misalnya ada tes atau dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya juga akan stop share ini dulu. Ibu Niken, boleh ditambahkan Ibu Niken? Selaku pimpinan dari Departemen Akademik yang mengurusi program studi siswa-siswi ke Jerman dan berbagai negara lainnya, silakan dibantu Ibu Niken. Ya, kalau untuk ini kan untuk yang angkatan 18 ya, Ibu Nana? Iya, 18 ke atas, Bu Niken. Ya, paling mungkin sedikit dari saya, tambahan mungkin untuk yang angkatan 18 dan seterusnya, untuk yang akan melanjutkan studi ke Jerman, diusahakan sih memang untuk nilai akhirnya itu bagus, untuk nilai ujiannya ya, ujian akhirnya atau UN-nya. Kalau tahun depan kan kita juga belum tahu nih apakah tetap akan ada UN atau tidak. Tapi kalau misalnya tetap ada UN, mohon diusahakan memang nilai UN-nya untuk yang sesuai dengan jurusan atau kursnya nanti itu kalau bisa memang di atas 6. Semakin tinggi semakin bagus. Misalnya untuk T berarti fisika, matematika, kimianya itu harus di atas 6. Jadi kalau di bawah 6 agak kurang memenuhi persyaratan seperti itu. Jadi mumpung masih ada waktu, masih bisa diperbaiki jika memang masih merasanya kurang seperti itu. Kemudian untuk yang mengambil M berarti biologi, kimia itu juga harus di atas 6. Apalagi untuk M sebenarnya sih harusnya lebih di atas 7 atau 8 gitu. Semakin bagus nilainya maka semakin bagus gitu. Kemudian kalaupun memang misalnya tidak ada UN, berarti usahakan memang nilai rapotnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 bagus. Seperti itu untuk mata pelajaran yang sesuai dengan kurs yang akan diambil di SPK-nya. Seperti itu. Itu aja Bu Nana tambahannya. Itu aja Ibu Nana untuk tambahan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Niken untuk tambahannya. Paling kondisi update saja Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu insya Allah tidak terimbas ya untuk ini kondisi corona. Oke, terima kasih Ibu Niken. Update saja untuk kondisi sekarang di Jerman, aplikasi terus dibuka. Jadi dengan adanya corona ini tidak menghambat proses aplikasi dan lain-lain. Mungkin ada memang saat ini Kedutaan Besar Jerman Jakarta sedang menutup untuk pengajuan visa, jadi baru akan dibuka lagi bulan Mei ini. Jadi tidak berpengaruh untuk putra-putri Bapak Ibu karena masih beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah, ternyata kelas di sana pun juga masih berjalan, yaitu kelas online gitu ya. Dan ada juga yang libur, kemudian diundurkan untuk masuknya gitu. Seperti di Berlin kemarin harusnya masuknya Maret gitu, Februari Maret, diundur, ada yang masuknya April. Sekalinya diundur masuknya April, ya sudah kelas berjalan online dan sistem seperti biasa. Kalaupun ada ujian yang tertulis dan lain-lainnya nanti diundur, juga mereka akan proses dispensasi. Terus bagi visa yang perpanjangan visanya sudah habis, mereka tidak akan mendeportasi karena tahu kondisi keadaan seperti ini, dikasih dispensasi, dibuka lagi nanti kantor birokrasi, berarti setelah itu mereka boleh perpanjang visa. Jadi tidak strict banget kalau anak visanya sudah habis tapi kantor birokrasinya tutup, imigrasinya tutup, tetap nanti setelah kantornya dibuka mereka boleh perpanjangan visa. Dan yang penting jangan keluar dari Jerman gitu, karena visanya sudah habis. Karena kalau mereka keluar dari Jerman, kemudian kembali ke sini, mereka harus pengajuan visa kembali di Jakarta dan itu memakan waktu yang cukup sangat lama gitu. Itu sih update-nya Bapak Ibu sekarang kondisi Jerman.
Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bu. Bu Wina, Bu Dewi, ada Pak Wibowo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Admin? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Silakan Pak. Cukup ya. Nanti Bu Wina jangan khawatir, kita bikin termin lagi ya. Tadi kan karena terlambat ya, atau orang tua tadi nanti bilang saja Japri kalau yang terlambat Bu. kita Iya, bisa atur lagi. Kita bisa atur lagi gitu. boleh. Oke, kalau memang sudah Boleh, selesai, boleh. kita sesinya Baik. sampai hari ini cukup sekian. Nanti kami undang lagi untuk tema-tema berikutnya. Untuk tema-tema berikutnya akan kami undang kembali. Oh ya, akan kita buka untuk agenda atau tema yang lainnya. Tadi masih sistem pendidikan yang tinggi di Jermannya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Sebelum kita tutup, mohon Bapak Ibu boleh dibuka videonya, kita mau absensi dan buat dokumentasi di kantor, silakan. Saya. Ibu Dewi Rahma boleh dibuka kembali. Oke, itu dulu Pak Salim, sebentar Pak Salim ya. Saya Bu ini Mamanya Rian boleh. Oke, sebentar dulu. Fotonya. Oke, dulu ya. Pak Wibowo boleh Pak bergabung Pak videonya Pak. Kita mau foto. Pak Arif juga boleh Pak, tadi belum kelihatan. Mohon maaf Bu, ini apa namanya kalau boleh usul. Ya. Untuk workshop seperti ini bisa Ya. nggak dijatuhkan di weekend gitu Bu, katakan hari Sabtu gitu ya. Bisa nggak ya kira-kira Oke, ya? Pak. Karena jujur ini dari tadi saya juga terpecah juga ini. Oh gitu Pak Arif. Oke gini Pak Arif, kalau boleh. bagi mereka yang memang ternyata tidak bisa di hari weekdays, nanti kami atur untuk di hari Sabtu ya Pak ya, atau weekend. Tapi tetap kami jalankan yang di weekdays Pak gitu, karena ada beberapa orang tua yang bisa gitu ya Pak ya. Nanti kami terima Pak ininya saran dan masukannya, jangan khawatir. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada undangan lagi, konfirmasi saja. Tidak bisa, mohon diatur atau dijadwalkan ulang gitu. Nanti kita buat. Oh baik. Gitu Pak. Iya. Baik. Ya, baik kalau gitu. Itu Pak Arif bukannya lagi di pantai Pak Arif? Iya lagi berjemur. udah berjemurnya udah jam berapa nih Pak? Sudah habis matahari. Oke, berarti tadi mungkin yang baru bergabung ada Bu Wina sama Bu Dewi. Nanti kita bisa atur ulang ya Bu untuk workshopnya kembali karena tadi baru bergabung. Yang masih di kantor selamat bekerja. Tadi masih ada yang di kantor. Yang di rumah masih WFH, kemudian walaupun sudah beberapa hari menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan, kami dari manajemen mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita untuk hari ini dan kedepannya dimudahkan dan dilancarkan. Dan semoga wabah corona ini segera berakhir Bapak Ibu, gitu ya. Amin, amin. Oke, amin. Mas Angga sudah bisa standby untuk difoto, Mas Angga? Oke, sudah Bu Nana. Oke, disiapkan. Boleh Mas Angga di standby kan? Silakan. Sudah Bu Nana. Oh, sudah dipoto. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Admin, Bapak Arif, Ibu Yosi, Ibu Dewi, Ibu Wina, Mama Rian, Bapak Wibowo atas kehadirannya hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Siang. Guten Tag. Yang